Halo, salam 1, 2, 3, yes. Apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Kita hari ini mau berbicara tentang sales promotion boy, atau biasa dipanggil dengan SPB dan juga SPG. Ada banyak hal, kadang-kadang orang merasa bekerja sebagai SPG atau SPB itu tidak terlalu wah gitu ya. Kalau sebagai sales oke lah. Tetapi maknanya ketika sebelum waktu dulu sekitar 10 tahun yang lalu, SPB itu SPG itu sangat dihargai. Itu membantu suatu perusahaan untuk mempromosikan produk gitu ya tentunya. Dan kebanyakan dari kita ketika kita bekerja sebagai SPB dan SPG itu merasa dengan income yang wah waktu zaman dulu. Dan sekarang sudah ada dinamakan dengan promotor dengan standar perusahaan dan pendapatan sesuai dengan gajinya. Kadangkala sebagai SPB ya SPG kita terlalu cenderung hanya menjual saja, dan kita tidak berpikir untuk bagaimana memajukan penjualan dalam sebuah toko ya, dan bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk menarik pembeli ya ketika mereka mau membeli produk kita. Dan ketika kita mau belajar dalam hal cara menjual, cara melayani pelanggan, cara melihat potensi pelanggan ketika membeli produk kita, dan hal itu sangat dibutuhkan untuk sebagai SPB atau SPG. Nah, belajar dari pengalaman saya ketika saya belajar ke suatu daerah, menjadi SPB. Kadang-kadang mungkin teman-teman sekalian mungkin berbicara, kok ini iya, itu sales kanvas, sales motors, benar atau tidak ya? Itu semuanya itu berdasarkan pengalaman dan fakta saya. Karena saya tidak mau ketika saya membuat suatu konten, saya merasa saya kelihatannya serba bisa. Tidak, itu berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu saya tidak mau membuat-buat, dan itu faktanya. Teman-teman atau rekan-rekan boleh bisa bertanya, sebagai sales motoris seperti apa kendalanya, sebagai sales kanvas seperti apa, sebagai sales eksekutif seperti apa, sebagai sales luar kota seperti apa, sebagai SPB itu seperti saya pernah alami. Kenapa? Karena saya tidak berpikir sebagai SPB-nya, tetapi saya berpikir bagaimana saya meningkatkan penjualan sebuah toko, saya meningkatkan penjualan untuk merek ini jadi laku, jadi tren, jadi terkenal. Jadi saya berpikir seperti itu, bukan dengan tentunya ya dengan pendapatan gaji saya, dengan semuanya itu benar, tidak salah. Tetapi fokus saya waktu itu ketika saya berada di suatu daerah di luar kota, bagaimana caranya produk saya pertama terkenal. Mental SPB atau SPG itu harus berpikir bagaimana pertama produk yang saya tawarkan ini adalah terkenal. Kedua, bagaimana produk saya ini laku di pasaran di suatu daerah itu. Ketiga, bagaimana saya bisa membangkitkan ekonomi rakyat dalam suatu daerah, dalam suatu kecamatan atau kabupaten. Ya, kelima, saya apakah sudah memberi kontribusi yang terbaik, yang banyak ya untuk suatu merek ini tentunya ya. Nah, kekurangan SPB ini, maaf bukan menyinggung, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk dunia teknologi, mungkin handphone, media sosial, atau melihat berita. Zaman saya 10 tahun yang lalu ya, tentunya itu 11 tahun, kita tidak ada waktu seperti itu ya. Internet ada berita ada, tapi kita sangat jarang. Karena dari sejak buka event ya atau suatu daerah, dari buka jam 8 pagi atau jam 9 sampai jam 12 itu makan siang, kita akan hitung berapa penjualannya. Itu kalau saya hitung dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu, saya hitung berapa penjualannya. Dan ketika istirahat,
ada waktunya sepi ya, ada waktunya sepi ya. Waktu sepi itu jam 1 atau jam 2, jam 3 itu sepi. Nah, saya akan tanya sama pemilik toko sudah berapa penjualannya. Saya seperti itu. Dan ketika mungkin sudah 20, dan saya akan hitung sampai tutup event ini ya, mau sampai dapat jam berapa angka penjualan itu. Nah, saya hitung. Kalau gitu kita sama-sama mendapat angka total semua tutup event ini 250 atau 100. Jadi semua tuh harus dihitung gitu loh. Jadi waktu zaman dulu kita untuk bermedia sosial, untuk berita tidak ada waktu, karena kita dituntut sama perusahaan harus capai. Apakah ada kekurangan? Karena dalam hal itu nanti kita di review sama manajemen, kekurangan kamu seperti ini ketika menjawab pertanyaan ke pelanggan, sikap kamu seperti ini ketika kamu menjawab pelanggan, produk knowledge-nya kamu sudah hafal atau belum, apa-apa fitur-fiturnya atau belum. Itu di dunia mobile phone ya. Kalau saya bicara ini di dalam sisi dunia handphone gitu, dunia mobile phone yang 10 tahun atau 11 tahun atau tepatnya di 2008 ya, 2004 seperti itu. Tapi sekarang tuh saya mengalami itu sebagai salah satu ketua SSPB itu di tahun 2011-2012 saya alami seperti itu. Nah, buat rekan-rekan yang sebagai SPB atau SPG yang dinamakan promotor sekarang, pertanyaan saya, apa yang kamu berikan kepada pemilik toko saat ini? Apakah sudah maksimal atau belum? Nah, kalau belum maksimal, mari kamu tingkatkan. Apa yang kurang, apa yang bisa kamu kerjakan. Dan kalau itu sudah, kamu pertahankan dan kamu tingkatkan lebih. Pelayan apa, bahasa apa yang harus kamu berikan kepada pemilik toko di daerah di mana kamu ditempatkan hari ini tentunya ya. Nah, kita juga harus belajar kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, tentunya sebagai SPB atau SPG atau promotor ya. Kita harus belajar. Jangan merasa kita mampu jual yang banyak, sudah oke, sudah berapa ya, maaf sekarang maunya closing berapa banyak, belum tentu ya. Tapi belajarlah. Kalau Anda tidak mengetahui jam 8 sampai jam 12 itu mau target capai berapa ya, nanti jam 12 itu nanti istirahat mungkin jam 3 sampai tutup toko jam berapa, Anda tidak akan capai kalau Anda tidak menghitung jamnya berapa, per 3 jam berapa, tutup toko berapa. Anda tidak bisa hitung per 1 minggu, kalau per jam aja kan tidak bisa hitung. Ketika orang datang tuh bagaimana, bisa nggak mereka membeli produk kita? Ketika dia datang tuh ada uang dia berapa, bahwa Anda harus tahu itu dalam penampilannya, pakaiannya berapa. Kita harus tahu sebagai SPB SPG ya, atau promotor sekarang disebutkan. Jadi menurut saya belajar dari pengalaman dengan menjelaskan apa yang ditanya kepada pembeli ketika datang ke toko kalian, pelanggan kita harus merespon dengan baik, penjelasan yang baik, melayani apa jawaban yang baik dan benar apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang SPB dan tentunya dengan sopan santun. Tentunya itu penting. Sopan santun itu sangat penting supaya tidak menyinggung perasaan mereka ketika membeli produk kita, walaupun maaf pakai tidak layak atau apa, tapi jangan berpikir seperti itu. Saya selama ini tidak berpikir seperti itu ketika saya lakukan itu, tapi saya berpikir bagaimana saya memberi kontribusi kepada suatu daerah itu dan kepada toko dan pemilik owner, dan saya berprinsip seperti itu. Kenapa? Karena ketika produk saya laku di situ, saya merasa saya bangga, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi di sisi owner atau di sisi owner mungkin belum terbaik, tapi saya sudah tahu ketika saya tidak bertugas lagi sebagai promotor SPB, apakah yang dia capai sesuai dengan apa yang saya capai. Saya berpatokan seperti itu. Tapi saya tidak bisa bilang saya hebat atau teman-teman juga tidak hebat, tidak. Maksud saya di sini adalah bagaimana kita sebagai SPB, SPG, promotor harus memberi kontribusi kepada pemilik toko yang sekarang ini dimanapun kalian bekerja, memberilah kontribusi yang banyak kepada pemilik toko, tentunya kepada owner. Kenapa? Apapun itu pekerjaannya, apapun itu produknya, lakukanlah yang terbaik. Kenapa? Karena ketika Anda melakukan hal sesuatu yang melebihi kapasitas, maaf kata, gaji segini, tapi Anda melakukan pekerjaan yang besar, itu jangan memperhitungkan gaji atau apa, tapi belajar dari pengalaman itu. Kalian bisa melihat
apa yang bisa kalian lakukan sebagai SPB, SPG dan promotor. Kalau saya berpikir seperti itu, saya sebagai sales luar kota, saya sebagai bisa saja saya ketika saya mau pameran, saya siapkan, saya harus izin sama suatu daerah Pemda, saya membuat suatu event, saya lapor supaya kan ini bicara keramaian. Kalau sekarang kan tidak boleh dengan adanya corona. Kita dulunya tuh 10 tahun yang lalu, bicara 10 tahun yang lalu, ini saya minta izin sama Pemda, kita mau bikin event, ya tentunya pemilik toko yang ngurus, saya pasang, saya loading, ya loading itu sebelum pameran kita bikin sketnya seperti apa, brosurnya, spanduknya, umbul-umbulnya, tendanya, kita siapkan semuanya. Dan saya kasih tips semua mereka ketika saya memberikan brosur 2000, sebarkan brosur ke suatu kabupaten, ya sebarkan brosur, masa tidak ada yang datang 500 pembeli? Nah, itu kan nggak mungkin. Itu kalkulasi saya, strategi saya, dan hal itu saya lakukan. Saya lakukan hal itu ketika saya maaf, berada satu daerah, dan itu sangat efektif banget. Dan tentunya itu membangkit suatu kabupaten, suatu daerah itu maju dan berkembang. Yang dulunya produk HPA mungkin mahal, ketika saya datang ke suatu daerah itu ternyata semua orang bisa memakai, berkomunikasi dengan produk saya dan bisa membeli tentunya dengan harga yang murah. Itu pengalaman saya, dan saya juga mentraining mereka sebagai SPG supaya cara bicara seperti ini, cara menawarkan seperti ini, uangnya di mana kita taruh, cara menjelaskan seperti apa, service centernya di mana, itu saya jelaskan seperti kepada user. Dan kita juga harus membantu melatih orang-orang yang di daerah supaya cara bicara seperti ini, supaya ketika pembeli membeli produk kita tuh nyaman dengan ada service center dan sebagainya, dan ada garansinya. Nah, yang saya dapatkan dan pembelajaran lewat SPG, SPB ini, apapun pekerjaan kalian yang merasa itu suatu gimana ya, atau gajinya murah atau gimana, atau seperti apa, tidak, kalian harus memiliki target. Tentunya saya juga memiliki target sampai hari ini, dan sampai hari ini saya sudah melewati momen itu sebagai ketika saya merintis dalam suatu merek ke daerah, tentunya di kabupaten. Saya bagaimana saya mendesain kepada pemilik toko bahwa ketika bikin pameran event harus seperti ini, seperti ini. Itu pengalaman saya. Ya tentunya kita bertukar pikiran juga sama pemilik toko karena dia mengerti situasi daerah di situ. Dan saya merasakan ketika saya melakukan itu ya berhasil, dan saya kembali ke pemilik toko. Tentunya kan saya tidak bisa berlama-lama, dan saya sudah mentraining mereka, memberi kontribusi bahwa ketika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini, ketika ada masalah jawabannya seperti ini. Nah, yang saya bisa berikan lewat masalah sebagai SPB, ya SPG, sebagai kekurangan kita, paling tidak tolong ketika Anda bekerja di sebuah toko, di pemilik toko atau dimanapun, tolong mengurangi main HP kalau itu tidak penting, kecuali jam istirahat, minta izin ya. Karena itu ketika Anda punya waktu, lebih baik Anda bekerja, mengatur di pemilik toko, mengatur atau membersihkan atau seperti apa, supaya kan kerapihan, kenyamanan itu terjaga, tetap terjaga. Jadi jangan habiskan bermain di media sosial. Kalau waktunya Anda bermain di media sosial atau promosi ya tidak masalah, tetapi intinya adalah ketika Anda bermain di media sosial, menjual promosinya, menjual produk, apakah itu meningkatkan penjualan atau tidak? Kalau meningkatkan penjualan, lakukan. Kalau tidak meningkatkan penjualan, itu menghabiskan waktu, jangan. Karena pemilik toko, owner tentunya akan rugi. Nah, untuk teman-teman sekalian, ini cerita pengalaman saya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Saya merasa saya memberi kontribusi seperti pengalaman saya ceritain. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan share, kita sama-sama belajar. Saya tidak merasa saya juga hebat, tapi ini yang saya alami, tentunya itu di luar kota gitu ya. Saya berfungsi baik sales luar kota, mau saya training orang lain, saya bisa karena itu berfungsi. Itulah gaji, kadang-kadang kita nanti kembali lagi, gajinya segini tapi tugasnya lebih. Itu kenapa kok bisa? Nanti kita pelajari, kita akan share di sini. Itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya dukung saya terus untuk like dan komen. Kalau ada pertanyaan atau apa
subscribe, kira ini bisa membantu rekan-rekan yang di luar kota, di mana kalian berada. Apapun produknya, apapun itu kerjaan kalian, mau promotor SPG atau SPB, saya yakin kalian bisa menikmatinya. Terima kasih untuk hari ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker. Salam 1, 2, 3, yes, yes, yes.